Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya akan mencoba mereview hasil unboxing barang-barang temuan. Jadi saya ini tadi membeli online untuk barang-barang temuan sungai. Kebetulan saya mengambil dua barang temuan, yaitu keris, berupa keris yang sangat kecil atau pendek, termasuk keris patrem atau jimatan biasanya, kemudian kudi, dan saya juga mendapat bonus ini berupa barang temuan sungai. Barang temuan sungai berupa koin lama, ada tulisan Arab, kemudian ada alat barter timah, ini dari timah, ini jadi dari timah. Kemudian cincin cincin anak kecil, nggak cukup ya. Terima kasih kepada penjual di online yang sama hari sudah dikasih bonus berupa alat barter, koin, dan cincin. Sedangkan yang saya ambil itu keris, penampakannya seperti ini. Jadi keris temuannya cukup kecil, jadi kira-kira sejengkal ya, kalau kita ukur sejengkal. Tapi secara garap cukup bagus, walaupun keris kecil seperti ini. Dia cukup bagus dan proporsional saya rasa. Makanya saya ambil keris temuan ini. Nantinya akan kita bersihkan ya, dibersihkan dengan air kelapa, kemudian jeruk nipis, supaya penampakan keris temuan sungai ini bisa jelas, terutama materi besinya. Syukur-syukur kalau nanti besinya juga berparmor. Mungkin nanti kalau sudah saya bersihkan akan saya review lagi. Nah, ini penampakannya cukup bagus kalau dilihat. Jadi materi besinya cukup bagus. Saya rasa ini juga memang keris yang tua, dan proses pembuatannya pun memenuhi kaidah-kaidah pembuatan keris. Nah, penampakannya seperti ini, masih full karat. Kita juga tidak tahu nanti keluarnya pamor seperti apa, atau serat-serat besinya seperti apa. Tapi secara umum kalau lihat dari materi besinya cukup bagus.
kalaupun berbentuk bilah keris yang sangat kecil dan tipis. Ini adalah kondisi dari keris brojol temuan sungai yang sudah dibersihkan, atau dengan kata lain sudah dilakukan proses mutih, mutih atau pembersihan keris yang banyak korosinya karena kondisi temuan. Kita putihkan, jadi kita bersihkan dengan cara yang alami. Jadi kita lakukan perendaman di dalam tempat atau wadah dengan menggunakan air kelapa. Sesudah itu didiamkan selama sehari, baru kemudian digosok sama jeruk nipis permukaan bilahnya. Sesudah itu kita sikat, bisa menggunakan sikat gigi yang sudah tidak terpakai atau menggunakan sikat untuk mencuci. Jadi permukaan bilah yang sudah kita rendam selama 1 hari dengan air kelapa. Jadi air kelapa yang tua, biasanya bisa beli di pasar itu, untuk melakukan perendaman. Jadi perendaman dengan air kelapa itu untuk melunakkan korosi yang ada pada bilah keris. Sesudah itu dengan kita beri jeruk nipis untuk mengangkat karat atau korosi yang ada pada bilah keris tersebut. Nah, ini juga ada komentar permintaan dari rekan-rekan, dulur-dulur, coba diulas kalau sudah dalam kondisi mutih atau bersih. Nah, ini kita penuhi request dari teman-teman. Jadi keris yang tadinya berkarat, sesudah kita lakukan pembersihan dengan proses mutih, penampakannya seperti ini. Jadi kalau yang dikatakan mutih itu pada intinya nanti bilah atau material dari besi yang berkarat itu akan sampai dalam kondisi sangat bersih, bahkan seperti apa ini, seperti perak ya. Jadi sedemikian bersihnya sampai seperti bahan perak. Nah, dari sini kadang sesudah proses mutih itu bisa kelihatan estimasi pamornya. Jadi tergantung dari
kerisnya tersebut sebenarnya memiliki pamor apa. Kebetulan dari keris ini, karena ini keris-keris temuan dan tangguh sepuh, istilahnya keris yang cukup lama, biasanya keluarnya pamor itu pamor sana. Jadi pamornya itu cuma sedikit sekali kalau diwarangi, atau bisa dikatakan pamor ceprit atau nyana atau ngerawit rumit. Jadi kalau kita perhatikan ini kondisi bilahnya seperti ini kalau sudah putih. Ada kalanya bagian-bagian yang sudah dibersihkan itu tidak dapat benar-benar bersih. Itu karena ada yang namanya lapisan patina. Jadi lapisan patina ini bisa dikatakan korosi yang sudah tidak aktif, karena dia sudah mengalami oksidasi dan menyatu dengan bilah. Jadi tampaknya itu kelihatan hitam. Jadi hal-hal seperti ini itu biasanya memang sukar sekali dibersihkan walaupun dalam kondisi putih mutih. Kalaupun ini bisa dihilangkan, nanti akan merobek jadi dari bilah ini, karena dia menyatu dengan kondisi bilahnya. Nah, itu biasanya untuk lapisan patina itu memang sangat sukar dibersihkan. Nah, seperti ini juga lapisan, bisa dikatakan lapisan patina. Jadi sudah dibersihkan pun sudah tidak bisa, karena dia sudah menyatu dengan bilah keris tersebut dan merupakan korosi atau proses pengkaratan yang tidak aktif. Jadi dia sudah pasif, sudah jadi satu dengan bilah. Nah, hal ini juga berkebalikan pada daerah gonjo. Kalau daerah gonjo ini sebenarnya masih bisa dibersihkan karena dia merupakan korosi atau karat yang aktif. Demikian juga di bagian peksi. Ini juga sebenarnya sebagian juga masih karat yang aktif. Cuma kadang cukup sulit sekali membersihkannya. Jadi anggap saja karena ini nanti juga masuk di deder, jadi udah maksimal seperti ini aja kita bersihkan. Nah, ini kalau kita lihat di daerah gonjonya juga sudah hampir bisa dikatakan sudah bisa lumayan bersih. Jadi guratan-guratannya itu kelihatan walaupun belum 100%. Ya itu aja mungkin, jadi bisa menjadi referensi dari kawan-kawan dari keris temuan, kemudian dilakukan proses mutih. Dan kalau sudah proses mutih ini bisa untuk proses selanjutnya, yaitu pewarangan. Jadi proses pewarangan itu tujuan utamanya melindungi besi ini dari korosi, karena dia ada cairan, semacam cairan yang
melapisi permukaan bila dan juga berkemungkinan mengeluarkan pamor. Kemudian ada bagian-bagian yang mana termasuk besi, termasuk baja, dan termasuk bahan pamor. Seperti itu. Ya, demikian apa yang saya uraikan untuk proses pemutihan pada keris berdapur brojol temuan. Kondisinya sesudah dilakukan pemutihan seperti ini. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.